Di mana-mana saya ketemu ahli-ahli zikir, ahlillah, wali-wali Allah pasti suka berselawat. Ingin bahagia? Yang paling bahagia di alam semesta siapa? Rasulullah. Maka jika ingin bahagia, undanglah nur Rasulullah ke dalam diri. Dan caranya man ra'a wajhaka yas'ad. Itulah makna hadis, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah orang yang menatapku. Jika tidak sanggup, tataplah orang yang menatapku. Dan mursyid-mursyid yang wali Allah, walaupun tubuhnya tidak ketemu baginda, pasti rohaninya bertemu baginda, pasti kolbunya terhubung dengan kolbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kepada Allah. Betul, ini sudah malam ketiga safari paling lama saya di Batam. Biasanya 2 malam cukup. Ini udah masuk ke malam ganti. Tes. Sahih nggak? Apa bagusan yang itu? Bagusan ini? Oke. Hah? Ini ulama Batam berbeda pendapat. Oke, saya ngikut MC aja ya. Kita lagi taklid. Syukur ini tidaklah sah kecuali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman ini tidaklah sempurna sampai menjadikan baginda sebagai zat yang paling kita cinta melebihi diri kita sendiri. Gimana Pak MC? Ganti lagi. Ini permen Pak MC nih makannya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini suaranya yang bagus, tuh mic-nya bagus ini. Para kiai yang saya hormati, Kiai Lokman, para kiai, para ustadz, para tuan guru, tidak semua saya kenal namanya, tapi insya Allah saya kenal ruhaninya. Dulu ada seorang sahabat datang ke suatu tempat, lalu disapa oleh seorang wali di situ. Karena sahabat ini kenal ini pasti wali. Tapi ada wali yang tahu nama jasad orang lain, ada wali yang tahu cuma rohani orang lain. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka memanggil nama yang lain. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Khatmul Awliya yang ditulis oleh seorang ahli hadis sezaman dengan Imam Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Nasai, bahkan sezaman dengan Imam Asy'ari. Kitabnya berjudul apa tadi? Khatmul Awliya. Judul kitab ini ditulis oleh seorang imam yang bernama Al-Hakim At-Tirmidzi. Kata beliau bahwa 2 wali ini bertemu, salah satunya kenal nama jasad yang lain. Dipanggillah dia dengan namanya. Lalu yang salah satunya mengatakan, "Bagaimana engkau tahu namaku?" Jawabannya, Arafa ruhi ruhak. Ruhku tahu ruhmu, diriku kenal dirimu. Tapi jangan coba-coba tes ustadz dengan cara itu ya. Ustadz, siapa nama saya? Itu murid kurang ajar itu. Belajar adab dulu lah ya. Judulnya apa nih? Hidup sehat dan bahagia. Wah, untung bukan perspektif kedokteran.
Saya ini bukan dokter tapi doktor. Nah, dokter itu strata S3. Kalau dokter itu S1 khusus nyuntik-nyuntik itu ya. Ngobat-ngobatin, diagnosa. Ya, kita kan tahu dokter ahli suntik. Saya ini pantang sekali suntik, diimpus. Tapi ternyata ketika di tanah suci semuanya berbalik. Kata dokter mesti diimpus. Ya, akhirnya saya diimpus juga. Kalau enggak kuat di tanah haram, enggak kuat duduk untuk wukuf di Arafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang kami terima dari guru-guru ahli hadis dan ahli-ahli ruhani yang bersambung kepada Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW dalam hadis yang panjang, ini hadis yang di ujungnya. Hadis ini tentu sebagian kita sudah sering dengar, namun kami uraikan dengan sanad guru kami yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Apabila idza suluhat atau salahat, dua-duanya boleh dibaca, saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila dia rusak, fasadat itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah tubuh semuanya. Lalu di ujung baginda Rasulullah SAW mengatakan, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbu. Qalbu menurut ahli kedokteran itu jantung. Dia dirusuk sebelah kiri, di bawah susu kita, 2 jari di bawah, sedikit agak ke tengah, tapi sebelah kiri. Punya jantung nggak? Coba di asal. Dia oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menulis satu judul bab, judulnya Ajaibul Qalb. Apa judulnya? Ajaibul Qalb. Karena thariqat kita, tasawuf Ahlus Sunnah itu tasawuf yang sudah disusun dengan bagus dan rapih manhajnya oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali ini ngambil talqin kepada Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ngambil talqin kepada 2 syekh. Pertama Abul Qasim Al-Kushairi. Lalu Abul Qasim mengatakan, "Hei Abu Ali, kamu cari guru saya namanya Abul Hasan Al-Kharqani." Ini ada gempa ya. Sudah belum? Nah, kalau nyetel sebelum ngaji Pak ya, nanti jamaahnya marah. Kalau saya mah nggak apa-apa, paling kesel doang. Sudah ya, cukup ya? Oke. Nyetel kolbu ini mirip-mirip kayak nyetel ini. Betul. Harus sabar dikit ya. Nggak boleh kesel. Katanya ngaji tasawuf. Imam Abu Ali Al-Farmadi mengambil talqin zikir kepada siapa tadi? Abul Qasim Al-Kushairi. Lalu Abu Ali Al-Farmadi ini karena mengalami ahwal dan maqamat yang berat, maka ia disuruh untuk lebih dalam mengaji maqam dan ahwal kepada Imam Abul Hasan Al-Kharqani. Lalu sanad ini bersambung nanti kepada imam kita, yaitu Sayyid Taifah Abu Yazid Al-Bustami, dan jalur yang lain kepada
Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini pecah dua jalur ke atas, satu jalur Sayyidina Abu Bakar, satu jalur Sayyidina Ali. Jadi selevel Imam Bukhari punya mursyid, padahal dia sudah ahli fiqh, dia sudah ahli aqidah, dia sudah bergelar Hujjatul Islam. Ada yang sudah sampai kepada kedudukan Imam Ghazali, ahli aqidah, kelompok manapun mendebat beliau kalah. Hatta gurunya sendiri heran melihat beliau ini kok lebih cerdas daripadaku. Gurunya Abul Ma'ali Al-Juwaini, ketika Imam Ghazali masih muda langsung nulis kitab. Gurunya belum perintah. Apa kata gurunya? Ataj'aluni mayyitan wa ana hayy. Apakah kamu menganggapku mati padahal aku masih hidup? Maksud Imam Juwaini, jangan nulis dulu sebelum matang ilmunya. Jangan mengajar dulu sebelum matang ilmunya. Gitu. Akhirnya matanglah ilmunya. Dan Imam Juwaini sendiri memuji Imam Ghazali sebagai lautan yang sangat dalam. Ini pujian guru kepada murid. Tadi kami bolak-balik nyebrang laut. Saya gak berani nyebur ke dalam. Kaki, tangan aja cek. Oh, asin juga. Kami ziarah kepada anaknya Maulana Ishaq ya, di Pulau Tulung ya. Lalu dikasihlah nama sama orang Sunan. Saya tanya kepada orang yang kakeknya dulu punya pulau itu namanya Pak Haji Tariq Adnan. Kita temu beliau, saya tanya, katanya ini dulu punya salah satu kakeknya. Benarkah itu dulu tempat kuburan? Betul, dulu banyak makom di situ. Ya. Jadi itu bukan mafia kuburan yang buat itu ya. Jadi beneran dulu ada makom. Ya. Itu laut, masya Allah, walaupun indah, tapi kita nggak berani juga terjun ke dalamnya. Dan Imam Ghazali itu terjun ke dalam lautan ilmu dan dia selamat. Imam Ghazali yang sudah menjadi imam mufti mujtahid dalam bab fiqh, dalam bab aqidah, itu masih merasa resah dirinya, apa yang kurang padaku. Maka dia kemudian tinggalkan semua pengajarannya. Dia di rumah aja di kamar. Sudah hampir 15 hari dia nggak keluar-keluar, nggak bisa ngomong. Kenapa? Dia mengerti teori berzikir tapi tidak menikmati rasa berzikir. Dia tahu dalil sholawat tapi tidak merasakan rindu kepada yang disolawatkan. Dia tahu semua dalil, udah mengerti. Jadi orang-orang hari ini yang mengatakan Imam Ghazali ini hadis-hadisnya palsu, itu tidak mengenal Imam Ghazali. Itu kitab Ihya, Bapak Ibu, lebih daripada 5.000 riwayat mukarrar. Lalu kalau tidak berulang-ulang kira-kira ada sekitar 4.500 lebih, bahkan 4.800. Jika hadis palsunya ada 300, masih sisa 4.500. Tapi setelah dicek ternyata bukan palsu juga. Ahli hadis beliau kalau hidup zaman ini. Coba, ada nggak doktor hadis zaman sekarang hafal 4.000 hadis, Pak? Di luar kepala ada nggak? Yang ngaku-ngaku ahli hadis, doktor hadis, lalu kritik Imam Bukhari, Imam Ghazali, mampukah dia baca hadis tanpa melihat kitab? 4.000 ada nggak? Saya setengahnya dulu pernah, Bapak Ibu. Pernah hafal 2.000 hadis. Dulu waktu masih ngajar di Ma'had, karena setiap hari kami menghafalkan minimal 5 hadis. Jadi setiap pagi 15 tahun saya ngapalin 5 hadis, hitung aja. Lebih dari separuhnya dengan sanadnya dulu.
Tapi karena semenjak pandemi ini sudah nggak ngajar hadis seperti dulu lagi, karena sudah keluar juga dari pesantren sebelum pandemi. Karena saya kemudian terpanggil untuk lebih fokus kepada surau zikir, zawiyah zikir, ribat zikir. Maka saya pending dulu ngaji hadisnya, tapi tetap ngaji hadis. Itu di situ kita tahu, wow, Imam Ghazali luar biasa. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang merendahkan Imam Ghazali dalam ilmu hadis, ayo ya, uji hadismu dengan kitab Ihya. Uji kekuatan hadismu dengan kitab Ihya. Ini karena banyak orang hari ini ilmu sedikit, adab tidak punya, ya, lalu menghina Imam Ghazali. Beda faham boleh. Imam Ghazali itu beda dengan gurunya, berkhilafiyah dengan gurunya itu biasa. Nanti jangan heran, nanti saya dengan beberapa ulama itu beda faham, itu biasa aja. Umat gak usah resah. Mungkin nanti saya dengan Kiai Lukman ini ada beda faham dalam fikih, gak ada masalah. Kami tahu cara berbeda. Tapi umat kadang tidak tahu cara berbeda. Diadulah dua ustadz, dua kiai. Ustadznya hatinya mati, tengkarlah si ustadz berdua. Nah, insya Allah beliau nggak begitu, saya nggak begitu, insya Allah ya. Karena kami belajar kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali, lagi-lagi selevel Imam Ghazali, hafal ribuan hadis. Beliau hafal semua ayat hukum Quran, hafal. Kata beliau, nggak mesti di masa beliau sampai masa sekarang tentu berlaku. Mufti, ahli fatwa, ahli hukum hafal semua ayat. Cukup hafalkan sekitar 400-an ayat hukum, boleh dia menjadi ahli fatwa. Begitu Imam Ghazali memudahkan jalan untuk ulama sekarang. Loh, kok ulama sekarang kurang ajar, ngeritik beliau dengan cara tidak sopan. Ngeritik itu ada caranya. Imam Ghazali selevel itu. Apa kata Imam Zahabi setelah beliau? Seandainya Imam Ghazali ngaji hadis seperti kami, la sabaquna, dia akan melewati kehebatan kami. Yang ngomong Imam Zahabi ini makomnya seperti Imam Bukhari di masanya. Selevel beliau masih mencari mursyid. Dan dengan tawadhu saya kaget kepada Kiai di Lirboyo, Kiai Kafa, kiainya beliau. Itu saya kaget, Pak. Seorang kiai itu bertanya, apa kata beliau? Imam Bukhari itu ada guru dalam tasawuf kah atau mursyid kah? Tanpa ada beban beliau tanya begitu. Betul-betul tidak pura-pura tawadhu. Kan ada orang pura-pura tawadhu. Ini enggak ada. Betul-betul beliau berbicara dengan alamiah. Semoga Allah sehatkan beliau kalau sedang sakit. Jika sehat, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu saya katakan, afwan Pak Kiai, betul di dalam Ihya disebutkan nama mursyidnya 2 kali, yaitu Abu Ali Al-Farmadi. Dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna di ujung kitab disebutkan nama Abu Ali Al-Farmadi untuk ketiga kali. Dan ada guru-guru beliau yang lain. Lalu aneh kalau ada orang hari ini mengatakan cukup baca kitab Ihya, enggak usah punya mursyid. Itu kiai bullshit. Ini boleh nih, kita terang-terangan nih Pak. Mau sehat enggak kolbunya? Mau sehat kolbunya? Sehat. Selevel Imam Ghazali itu masih bermursyid. Kita ini siapanya? Kata Syekh, ayah dari guru saya, Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Saya mengaji ke anaknya Syekh Taufik. Kukunya Imam Ghazali afdal minni. Apa artinya? Kukunya Imam Ghazali, Azfarul Ghazali, afdal minni,
lebih afdol daripada aku yang ngomong ini doktor, imam, ahli fatwa, ahli tasawuf, ahli akidah. Namanya Syekh Asy-Syahid Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Beliau ini syahid lagi ngajar tafsir Quran, dibom oleh kelompok teroris. Betapa hinanya hati mereka, jahatnya hati mereka. Orang ngajar Quran di tempat yang suci bernama masjid, di atas mimbar simbol keulamaan, itu beliau dibom. Habis dibom ditembak. 2013 saya masih ingat, saya lagi kuliah doktoral waktu itu, dan yang ngajar kita waktu itu Abu Ya Sayyid Agil Munawwar, doktor juga. Itu doktornya Mekah Madinah. Kalau saya ini doktornya masih doktor Jakarta, ya, walaupun ngajinya sempat ke orang Arab. Kalau saudara ini cukup ngaji kepada orang Arab maklum, ya. Mukanya Arab maklum. Itu yang kenal Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, nanti cek ya, di googling siapa beliau. Itu ahli fatwa, S1, S2, S3 di Al-Azhar. Orang saat itu doktor masih sedikit, beliau sudah jadi doktor. Ahli fikih, ternyata beliau ini punya mursyid, ayahnya sendiri, kakeknya sendiri. Mula Ramadan Al-Buti. Kata beliau, ini kitab yang paling disukai oleh ayahandaku, Mula Ramadan Al-Buti. Saya usut, saya tanya, ternyata thariqatnya Naqsyabandi, hizibnya Hizib Nawawi. Ya, tahu ya Hizib Nawawi ya? Saya dapat Hizib Nawawi ini dari banyak guru, salah satunya dari guru kita di Banjar, murid dari masyayikh di Mekah. Ya, terlepas dari semua itu, kalau badan sakit datang kemana Pak? Dokter. Ya. Kalau hati sakit datang ke dukun ya. Hah? Hatiku sakit, bukan yang sakit yang itu. Kalau hati berpenyakit datangnya ke siapa? Nah, saya sering nih kasih analog kias ini, tolong disimak. Ciri-ciri badan sehat, makan makanan yang nikmat, itu tanpa halangan. Misalnya kalau orang Batam nih sukanya apa? Seafood. Itu makan seafoodnya lahap. Tapi coba kalau kolesterol sedang naik, mulutnya lagi sedang sariawan, makan seafood gimana? Badan kita nolak. Badan sedang demam, panas tinggi, orang buat sop iga. Sop iga itu nikmat Bapak Ibu. Tapi kalau badan sedang demam, mau muntah. Zikrullah itu, ma'rifatullah itu, salawat rindu kepada Rasulullah itu lezat. Tapi kalau kolbu kita sedang sakit, itu kolbunya mau muntah. Bukan salah zikirnya, bukan salah salawatnya, tapi ada yang masalah di dalamnya. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Salat itu puncak penyembahan hamba kepada Allah. Kalau bagi ahli fikih, bahasa ibadah itu, ya, syariat itu disebut dengan hukum taklif. Ini Imam Sya'rani yang ngasih perbandingan. Nanti silakan cek kitab beliau. Tapi bagi ahli ma'rifat, orang yang kenal Allah, kenal Rasulullah, tidak hanya disebut taklif. Taklif ini untuk awamul muslimin, orang baru ngaji. Kalau sudah lama ngaji, mesti naik kepada makom berikut. Ibadah yang tadinya taklif beban, naik kepada ta'arif. Apa arti ta'arif? Beribadah karena cinta kepada Allah, karena sudah kenal yang disembah, maka kemudian merasakan lezat dalam menyembah.
Nanti silakan dilihat di kitab Tabaqatnya Imam Sya'rani, itu disebutkan perihal-perihal itu. Saya pernah membedah itu ketika berkunjung ke sahabat kita di salah satu pesantren di Jambi, ya, Buya Margutin namanya. Ya. Nanti ada video di situ kajian mengenai kitab Imam Sya'rani. Di situ pembahasan apa itu ta'rif, apa itu taklif. Jadi pembahasan ini dari ulama semua. Kita nggak akan keluar dari manhaj mereka. Insya Allah. Itu gunanya bermursyid. Kalau keliru nanti ada yang menegur. Bapak Ibu yang melekat Allah, kembali ke hadis yang tadi, bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Segumpal daging ini mirip dengan satu pohon di tanah Arab yang bernama pohon sanubar. Maka orang kita dulu sebut hati sanubari. Hati sanubari itu hati fisik. Saya ceklah ke kitab Imam Ghazali, ketemulah istilah itu, al-lahmu as-sanubari. Nanti kalau keliru silakan dicek para kiai ya. Mungkin istilah saya ada kurang pas, ya, saling melengkapi. Al-lahm, daging sanubar yang mirip bentuknya dengan buah pohon sanubar. Orang Melayu lama sebut pohon itu pokok, pokok sanubar. Nah, itu dia punya buah mirip seperti jantung kita. Tapi ingat, ini jantung secara fisik. Ini makanya perlu baca kitab, ya. Bagi yang nggak bisa bahasa Arab, cari ikhtisar atau ringkasan Ihya Ulumuddin, sudah diterjemah. Di Batam banyak orang jual toko buku ya. Kalau nggak online, cari bab di atas bab 20. Kalau nggak salah ini bab 21. Bab berapa? Nah, nanti cek di situ ketemu Imam Ghazali pertegas. Yang dimaksud di dalam hadis ini bukan sekedar hati atau jantung yang daging itu, tapi itu jantung rohani. Jantung di dalam ilmu zikir disebut itu latifah qalbiyah, titik halus yang berkait dengan kolbu. Dia bukan di jantung, tapi tidak lain daripada jantung. Nah, berkait dengan jantung. Coba Bapak Ibu kalau jatuh cinta, deg-degan nggak? Itu yang itu sebelah kanan apa kiri? Benar, udah cek belum? Jangan-jangan nggak punya jantung. Saya lagi ketemu sama zombie dan vampir. Benarlah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari, masalul hayy, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir seperti orang hidup, orang yang tidak zikir seperti zombie, orang mayat tepi jalan. Itu sebabnya kalau kita sentuh hatinya nggak tersentuh. Tapi insya Allah yang hadir malam ini, hadirnya pertanda kolbunya hidup. Cuma kalau sehat saya nggak tahu, sepertinya ada penyakit. Tapi ciri-ciri orang yang mau sehat, dia mau datang untuk menyembuhkan kolbunya. Salah satu nama baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ini punya nama banyak, lebih dari 200. Ini para kiai kalau pernah nyantri pasti dapat ijazah dalail. Dapat kiai. Dalam kitab dalail di muqaddimah setelah al-asmaul husna ada asma Nabi, nama Nabi SAW. Salah satu nama beliau yang dibacakan dalam salawat disebut tibbil qulub. Tibbil fisik iya, tapi kalau fisik itu dokter juga bisa, nggak perlu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tibbil qulub. Ingat beliau, kolbu sembuh. Hebat ya.
ingat Rasulullah SAW, qalbu sembuh. Masalahnya, adakah yang bisa ingat Rasulullah SAW? Ada yang ketemu Rasulullah nggak? Ada yang sudah jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum. Karena tidak jumpa baginda Rasulullah SAW, maka wajib jumpa orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Siapa yang berjumpa Rasulullah? Para sahabat. Ada yang jumpa sahabat? Kalau gitu murid sahabat, tabi'in. Ada yang jumpa tabi'in? Ya salah. Samalah nasib kita ya. Tapi saya mau tanya, Rasulullah yang wafat itu badannya apa ruhnya? Berarti ketemu fisik tidak mungkin. Tadi kenapa Bapak Ibu masih berani mengatakan, ya Nabi salam alaika? Wahai Nabi, tolong terima salam dari hamba. Kenapa berani kita mengatakan begitu? Karena ruh kita tahu ruhnya masih hidup. Ruh kita sadar bahwa ruhani beliau masih hidup. Maka adab kalau baca marhaban atau ya Nabi salam alaika, iktikadkan bahwa ruh kita berjumpa dengan ruhaniah beliau. Dalilnya apa? Dalilnya banyak ya. Mau berapa dalil Pak? Paling saya bacakan juga nanti, yang hafal para kiai doang nanti ya, nggak usah saya bacain lah ya. Kiai ini udah capek bacain hadis ya. Siapa yang salawat kepadaku, Allah kirimkan malaikat sayyarin, tawafin ya. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Kalau sayyarah bahasa Arab sekarang itu mobil, tapi sayyarah dalam hadis Nabi itu malaikat bersayap yang Allah ciptakan saat ada orang bersalawat. Yuballighunani salamakum, tugasnya menyampaikan salam kalian. Saya bertanyalah kepada beberapa syekh, apa kata beliau? Tahukah engkau, itu malaikat dicipta dari salawat orang yang ikhlas dan tulus. Itu kalau diterjemah hadisnya, inna lillahi malaikatan sayyarah atau sayyahin, tawafin, begitu banyak macam jenis. Yuballighunani salamakum, tugas dia menyampaikan salam kamu. Jadi satu daripada salawat, Allah ciptakan malaikat tugas, dan itu datang kepada ruhaniah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau memburu jawaban Nabi secara nur malaikat. Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih mulia nur Nabi atau nur malaikat? Bener nih, bid'ah lagi. Di kitab-kitab maulid, semua kitab maulid di situ disebutkan hadis yang menurut ahli hadis bermasalah, tapi menurut muhibbin Rasulullah ini tidak masalah. Hadis awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Ini coba cek kitab maulid. Yang pertama Allah cipta adalah nur Nabi engkau wahai Jabir. Hadis ini bermasalah menurut ahli hadis, tapi oleh ahli ma'rifat hadis ini sahih, karena mereka menyaksikan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis masih debat, bahwa hadis tidak sahih riwayat fulan wa mafqud wa ghairu sahih fi rawi mutawi. Itu ahli hadis. Tugas ahli hadis mengkritisi riwayat. Enggak apa-apa, kita enggak marah. Saya kerjaannya 15 tahun begitu Bapak Ibu, mengkritisi kiai mana aja masalah hadis. Kemana-mana saya kritik kiai. Ternyata dikritik depan umum tuh nggak enak. Baru sadar pas sudah dikritik depan umum. Oh begini ya rasanya dikritik depan umum. Itu kiai kalau baca hadis palsu langsung saya tegur. Kiai, ente ini agen hadis palsu ya? Langsung begitu. Dulu ya masih awal-awal lagi ngejos ngajar hadis. Lama-lama ketemu guru-guru mursyid mengajarkan adab-adab memikul ilmu hadis.
Oh, ternyata ini beda-beda kamar. Jadi kalau ada ahli hadis bilang hadis ini dhaif, itu secara ilmu ilmu kan banyak. Ilmu banyak kan? Orang sembuh aja nggak mesti ke dokter, bisa ke dukun, bisa ke kiai, bisa meditasi kata kawan, bisa berzikir, bisa ruqyah, macam-macam orang mencari jalan untuk sembuh. Semoga hati dia terbimbing menuju jalan Allah, sehingga dia tidak menyekutukan Allah dalam penyembuhan. Kalau mengobati fisik pun banyak jalan, maka memahami agama yang merupakan penyembuh akal, penyembuh qalbu tentu juga banyak jalan. Maka ahli hadis juga jangan marah-marah juga kalau kita mengatakan ini hadis secara rohani sahih. Ya, saya nggak usah sebutlah pengalaman rohani saya mengenai nur itu ya. Nanti disebut halu lagi oleh orang yang nggak mengerti ya. Wajar dia nggak sampai, maka dia sebut pengalaman kita halu ya. Nggak apa-apalah. Lagi sholawat ada yang nangis, ada yang bengong, kenapa sih nangis gitu ya kan ya. Karena pengalaman rohani itu di dalam sini. Kalau orang nggak lihat, wajar dia ngelihat pakai matanya, dia memikirkan pakai akal dia. Pengalaman rohani bukan wilayah mata, bukan wilayah akal, bukan wilayah baca kitab. Yang tertulis dia baca kitab, yang tersirat bukan yang tersurat. Ditulis di Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu tulisan di mushaf. Ketahuilah dengan menyebut nama Allah hati tenang. Coba Pak sebut nama Allah, tenang nggak hatinya? Saya nggak yakin tenang hatinya. Coba sebut nama Allah. Allah. Mana tenang begitu? Nggak punya teknik. Ini ada obat, ada herbal. Kita ini yang bukan dokter, bukan herbalis, bisakah meramunya? Bisa-bisa keracunan. Nah, inilah yang terjadi. Ini yang dikhawatirkan sebagian ahli fikih. Kalau ada orang ngaji tarekat tasawuf tidak kepada ahlinya, nanti coba ramu-ramu zikir sendiri. Keracunan zikir namanya. Ada orang keracunan jamu, ada orang keracunan obat. Nah nanti begini dia kalau keracunan zikirnya. Udah banyak yang datang ke kita, nggak sedikit. Karena keracunan, karena coba-coba ramu zikir sendiri. Ego tinggi, gengsi ngaji ke kiai, gengsi ngambil talqin zikir bayat kepada mursyid. Nah itu yang terjadi. Gengsi itulah musuh kita sendiri. Inna a'daika ma baina janbai. Musuh besarmu, mau dia ustadz, mau dia orang awam, itu dirimu sendiri. Ma baina janbai. Nah, diri kita sendiri. Ini jan, dua sisimu, kanan dan kiri. Antara kanan dan kiri itulah dada kita. Jadi yang bikin kita ini terhalang dari keberkahan ilmu, ini dada yang mengsusum. Saya ini orang berilmu. Imam Ghazali termasuk telat dia belajar tasawuf, tapi ketika dia ketemu mursyid yang pas, rohaninya langsung meningkat cepat. Dan Imam Ghazali mengalami banyak pengalaman, tapi dia tidak halu. Dia tahu ini syaitan, ini nggak syaitan, dia tahu. Ini was-was, ini ilham. Imam Ghazali tahu kenapa ilmu syariat dia kuat. Maka bagi yang nggak kuat ilmu syariat, wajib intensitas berguru kepada syekh, sehingga belajar zikir tidak halu dan was-was. Kalau nggak, tambah zikir tambah was-was. Paling parah nanti merasa dirinya wali. Paling hebat lagi, merasa dirinya wali kutub, bahkan Imam Mahdi. Coba karena berzikir sendiri. Nah itu yang keracunan otak ya, keracunan zikir, keracunan ilmu hakikat, karena berhakikat tanpa ahli hakikat.
Kita ini sering tidak adil, sakit badan datang ke ahlinya dokter, sakit kolbu tidak datang ke ahlinya. Padahal ya'dilu, adillah engkau, karena itu dekat, akrab, dekat kepada ketakwaan. Saudara-saudariku jamaah yang bukan Allah, tahu-tahu udah 9 lewat 1/4 aja nih. Sudah 1 jam ya? Loh kok belum? Ini jam saya yang salah ini. Mahal qiyamnya yang lama. Enggak. Bagi saya mahal qiyam tadi itu sebentar. Karena rindu kepada Rasulullah SAW. Imam Ghazali menyebutkan bahwa kolbu itu adalah titik halus, latifah, robbaniyah, yang di sana ada sifat ketuhanan, bukan Tuhan ya, ada sifat ketuhanan, bukan tuh. Maksudnya apa? Kalau ingin koneksi kepada Allah mesti melalui titik itu. Karena ini Imam Junaid ditanya oleh muridnya Ruwaim dan murid-murid yang lain, wahai Tuan Syekh, apa itu ma'rifat dan tauhid? Apa jawaban beliau? Engkau mengerti bahwa zat yang maha qadim tidak mungkin menempel pada ciptaan yang baru. Pasti nggak paham ya. Allah qadim bukan? Apa arti qadim? Allah wujud qidam baqa. Apa arti qadim? Dahulu. Dia ada tanpa permulaan, karena yang bermula itu makhluk. La yasbiquhul adamu, begitu kata Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barahin. Yang tidak didahului oleh ketiadaan berarti tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada artinya apa? Selalu. Dulu yang ada di depan saya ini pernah tiada kan? Lalu orang tuanya menikah, kawin, brojol lah orang-orang ini. Benar ya? Berarti kita ini yasbikuhul adamu, didahului ketiadaan lalu menjadi ada. Maka kita ini disebut hadis. Apa bahasa Arabnya? Pakai ta. Hadis. Baru dicipta. Allah itu qadim. Mungkinkah zat yang qadim bersatu dengan yang hadis dicipta? Mungkin nggak? Mungkinkah Allah masuk ke dalam tubuh? Nggak mungkin. Maka tidak ada namanya Allah menyatu dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu nggak ada. Nabi ya Nabi, Allah ya Allah. Apalagi cuma wali. Lalu gimana dengan kalimat orang-orang dahulu menunggaling, ya, bersatu dengan Tuhan? Itu bahasa orang cinta, bukan bahasa hakikat. Bahasa cinta tidak dihukumi hukum manapun, karena orang cinta tidak bersalah. Yang salah cuma ibaratnya. Nih, pada ngomongkan ke pasangannya, wahai jiwaku, wahai belahan hatiku, PREET. Baca dong. Benar nggak ngomong gitu? Padahal dalam akidah Ahlussunnah, jangankan Allah dengan hamba, ruh dengan ruh tidak mungkin bersatu. Ruh saya tidak mungkin pindah kepada ruh orang. Namanya hulul atau tanasuh, reinkarnasi, itu nggak mungkin. Apalagi Allah masuk ke tubuh orang, itu tidak mungkin. Maka dalam Islam, jika ada orang tua atau dulu mengatakan nitis, itu bukan reinkarnasi, ruh dulu masuk ke badan orang, enggak. Nitis itu boleh diartikan warisan. Al-ulama warasatul ulama, pewaris para nabi, diterjemahkan titisan para nabi, boleh, tapi bukan rohaninya para nabi masuk ke tubuhnya. Itu ajaran keliru. Ya, paham ya? Imam Ghazali menjelaskan ayat dan hadis mengenai kolbu. Apa kata beliau? Itu kolbu disebut latifah rabbaniyah. Kenapa? Karena melalui itulah Allah memantulkan sifatnya.
tubuh ini Allah tidak pantas memantulkan sifatnya, hanya beliau menunjukkan fiil perbuatannya. Tubuh kita ini, maka tubuh kita ini diawali dengan kun fa, tapi kalau kolbu, disitulah Allah memantulkan sifat-sifatnya. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Sahih Bukhari. Jika Allah cinta seorang hamba, apa yang terjadi? Gimana hadisnya? Jika Allah cinta seorang hamba, ini saya nggak pakai bahasa Arab dulu Pak ya, pakai bahasa hadis Indonesia aja lah ya. Nah, saya pakai bahasa Arab lah kalau gitu ya. Fa idza ahbabtu abdan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Apabila aku cinta kepada hamba. Nah, kita ini kalau mencintai sesuatu, ini tabiat. Ingin supaya yang sesuatu ini lebur dalam diri kita, tunduk kepada kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nih, wajar nih Pak ya, ibu-ibu ini mau menundukkan bapak ibu. Gimana cara supaya suami sayang gitu kan? Bapak-bapak datang ke dukun, mbah dukun, dibalas lagi, gimana supaya istriku penurut. Loh, kalau mau penurut datangnya ke ahli ilmu, bukan ke dukun, nanti dibacain mantra. Maka tunduknya bukan dari kolbunya, tapi dari jin, dari khodam-khodam. Tapi kalau datang kepada guru, tunduknya dari dalam, karena kesadaran itu mau dimantrain apa aja nggak bisa, nggak tembus. Itu dukun aja sama bininya tengkar, ustadz juga sama, 11-12. Apa kata Allah? Apabila aku cinta kepada hambaku, maka sifat dia, sifat mendengar, sifat melihat, jika dia melihat denganku. Jika dia memandang dengan pandanganku. Jika dia mendengar dengan samaku. Itulah yang disebut manunggaling kaula Gusti yang sahih. Jadi ada manunggaling yang tidak sahih. Berarti kajian begitu kajian standar Pak. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Bukhari. Cuma orang gak mau baca dengan hatinya, dia baca cuma dengan menerjemah. Jadi kalau kolbu si hamba sudah dicintai Allah, maka Allah gantilah spare part di dalamnya itu ya. Bukan lagi sama dia yang mendengar, tapi itu sama Allah. Loh, maksudnya apa? Si hamba itu tidak mungkin mendengar kecuali Allah memperdengarkan. Maka secara ilmu tauhidnya ahli tauhid, maksudnya bukanlah si hamba lenyap bersatu dengan Tuhan, bukan. Tapi maksudnya si hamba ini mempunyai kesadaran dia sekarang mendengar bukan dengan kemampuan dia lagi, tapi semuanya la haula wala quwata illa billah. Berarti ngaji tasawuf, ngaji Islam, iman, ihsan itu bab cinta, karena hadis yang menyebutkan faida ahbabtuhu, jika aku telah cinta kepadanya. Berarti ajaran rohani kita ajaran apa? Ajaran cinta. Dan mungkinkah cinta kalau tidak kenal? Ya, cinta itu di dompet yang tebal, rumah yang mewah, mobil yang masya Allah, wajah yang tampan dan cantik, atau di kolbu yang sedang jatuh. Kayak pernah jatuh cinta. Dek, kamu udah pernah jatuh cinta belum? Pernah? Wih, ketahuan bapak loh.
Alhamdulillah. Di mana? SD? Waktu SD ya? Oh SMP. Tuh jujur dia Pak. Tapi kamu telat, saya SD. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu main dokteran kita ya. Di dokterin nama. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cinta itu awalnya agama, ujungnya orang beragama. Tapi cinta itu mustahil kalau tidak kenal. Karena Allah tidak mungkin dikenal dengan sifat kemakhlukan ini, maka Allah titip satu chip, satu software di dalam diri bernama qalbu yang bisa memantulkan sifat-sifat ilahiyah. Kalau kita bercermin, yang di dalam cermin itu persis dengan kita kah wajahnya? Tapi dia bukan kita toh? Nah inilah kata guru-guru kita dari dulu. Manusia hamba Allah itu jika sudah kenal dirinya, dia akan sadar bahwa dirinya itu cerminan Tuhan, bayang-bayang Tuhan. Tapi ingat, bayang kita bukanlah kita. Cerminan yang bayang-bayang di dalam cermin itu bukanlah kita, benar nggak? Maka si hamba kalau sudah sadar, sudah melihat dirinya dalam cermin kolbunya, dia akan sadar, aku ini hamba sejati, bukanlah Tuhan Rabbul Izzati. Maka puncak makom daripada bertasawuf, ketika orang mencapai kebahagiaan bercinta dengan Allah, dia menyadari dirinya hanyalah hamba. Maka diabadikan di Quran. Pengalaman tertinggi Rasulullah itu Mi'raj, Isra dan Mi'raj, disebut beliau sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, disebut hamba. Jadi kajian-kajian tasawuf kalau tidak berujung kepada penghambaan, maka perlu dipertanyakan. Maka perlu dikoreksi kalau ada orang mengatakan Muhammad itu wujudnya Allah atau perwujudannya Allah, itu keliru menerjemahkan teks-teks lama. Nabi Muhammad itu bukan wujud Allah. Nabi Muhammad itu pantulan tajalli daripada wujud Allah, bukan Allah. Nah, gitu. Bahasanya cuma di situ, bolehnya nggak boleh lebih. Ya. Nanti kalau lebih mulai aneh-aneh lagi nanti. Ya. Apabila seseorang pergi merantau, tapi dia tidak tahu nasabnya, kampungnya, tiba-tiba di rantau bertemu saudara sanaknya, dia senang nggak? Nanti saudaranya ini atau sanak saudaranya ini kabarkan, dulu bapakmu itu saudaraku, sekarang juga masih. Emang kalau dulu saudara, sekarang enggak. Bapak kita, bapakmu itu namanya Fulan, kakeknya Fulan, senangnya kita. Maka banyaklah orang datang kepada orang-orang tua sekedar mencari tahu nasab dia di mana. Benar gak? Karena mencari nasab itu, itulah ma'rifatun nasab. Mencari nasab jasad itu membahagiakan, apalagi mencari nasab rohani. Imam Sya'rani mengatakan, guru mursyid itu adalah nasabnya seorang murid bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam fikih kita nasabnya, fam kita ini Syafi'i. Mungkin teman-teman saudara ini tidak ada yang bernasab, nasabnya misalnya Habsyi, nggak ada kan? Ya, karena kita ini bukan habaib, nggak punya nasab yang mulia. Carilah nasab ilmu yang mulia. Maka Syafi'i, Hanbali, Maliki atau yang lebih tua Hanafi, itu nasab ilmu, nasab mazhab. Makanya wajar ada orang tidak senang kalau kita bernasab secara ilmu. Itu bab fikih. Di dalam ilmu rohani juga ada nasab-nasabnya, puak-puaknya, keluarga-keluarganya, fam-famnya, bahkan lebih banyak daripada fikih.
Itu yang disebut dengan tariqah. Tariqah. Tapi ingat, tariqah itu baru jalan. Jalan itu ada yang rusak. Jalan itu ada yang belum diperbaiki. Kalau tasawuf, itulah ujungnya bertariqah. Kalau ada orang bertariqah kemudian tengkar, bermukhasamah zawiyah, tengkar zawiyah, tarekat saling merendahkan tarekat yang lain, wajar. Dia belum sampai di ujung jalan. Kalau sampai di jalan, oh sama kok tarekat ini sampai juga di sini, ini sampai juga di sini, itu sampai juga di sini. Ke masjid ini tadi banyak jalan nggak? Tuh, masa ke Allah kalah dengan jalan ke masjid ini? Maka jalan kepada Allah juga banyak. Jalan kepada Allah juga. Tapi ada jalan tol, ada jalan tolol. Ada jalan yang langsung cepat, ada jalan yang mutar-mutar. Senang yang mana Bapak Ibu? Tol, bukan all. Kalau jalan tol, highway, jalan cepat, itulah jalan rohani yang diwariskan baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, terus sampai hari ini kepada mursyid. Nggak perlu banyak teori Pak, kalau zikir Allah itu kata guru nanti ya, nih saya talqin gitu. Suruh mandi, taubat, suruh sholat 2 rakaat, langsung talqin, terasa bertuhan itu langsung. Tapi kalau tidak jalur jalan tol, jadi all, putar-putar. Nanya bab khusyuk aja jawabannya putar-putar setengah jam. Cara bagaimana diangkat hijab pun putar-putar 20 jam. Karena belum tahu. Orang kalau sudah tahu, dia bisa jawab to the point. Kalau dia sudah tahu jalan, kamu mau tahu jalan yang mana? Jalan cepat, jalan lama, gitu. Itu orang kalau sudah tahu jalan. Selevel Imam Ghazali itu lama berputar-putar dengan kitabnya, dengan karyanya, dengan ilmu fikihnya, ilmu akidahnya. Dia bicara Tuhan, bicara menyembah Tuhan, tapi dalam hatinya berkata, saya ini mengajarkan menyebut nama Allah, tapi kenapa kolbuku tidak bergetar? Saya paham kisah ini ketika guru kami dulu Abuya Al-Hasan Al-Basri di Sumatera Barat sana dulu bercerita. Apa kata beliau? Beliau ini yang mengajarkan kami salah satunya kitab Ihya. Apa kata beliau? Aku ini dulu mengerti sifat 20. Mazhab Syafi'i khatam. Sudah boleh menjadi mufti oleh tuan guru kami dulu. Tapi ketika saya sholat, saya ini bingung, yang saya sembah ini siapa? Tubuh berkiblat kepada Ka'bah, mata berkiblat kepada pesujud, tapi kata orang kolbu berkiblat kepada Allah. Kok nggak ada rasanya? Maka beliau bertanyalah kepada gurunya. Gurunya yang ditanya, guru ahli kalam, ahli akidah. Jawablah putar-putar pakai sifat 20. Lama tambah pusing dia. Ya nanyanya ke ahli kalam. Besok dia cari lagi ahli fikih. Kalau ahli fikih ada lagi caranya. Kau kalau sholat mesti bajunya bersih. Betul kan? Lagi tempatnya bersih. Pakai baju, jangan baju biasa, baju koko. Ya, ini kata guru fikih saya dulu sama. Orang kalau sholat pakai baju koko lebih khusyuk daripada baju kemeja. Ya Allah, kayaknya nggak ada di kitab fikih ya. Nggak ada. Tapi ada loh orang ngajarin kita begitu dulu. Emang kalau pakai celana, ini celana apa nih Pak? Sama sarung beda nggak khusyuknya? Itu cuma style. Saya sholat pakai gamis, pakai ridak, ini ridak namanya Pak. Tapi ketika sholat memperhatikan, bagus juga bajuku nih. Itu namanya khuyala. Khuyala itu orang yang berkhayal dalam sholatnya mengenai penampilan dia. Maka Allah tidak pandang sholat orang yang isbal karena dulu mengundang khayal di dalam
sholat. Coba cek bahasa Arabnya, makhilah itu artinya berkhayal. Tapi cenderung kepada merasa bajunya lebih bagus, sombong dalam bab pakaian. Ayo, gimana? Nanti yang punya jenggot nih lagi baca waladhdallin sunnah Nabi. Ini nggak nyuruh potong jenggot loh, Pak, jangan potong jenggot. Cowok-cowok yang nggak berjenggot nih berjenggot lah ya, biar nggak nanti mukanya klimis-klimis ya. Nanti ada yang jatuh cinta yang lain. Jadi diajarin khusyuk macam-macam. Ada lagi yang datang kepada kita, Buya, kami dulu dilatih khusyuk sama guru kami, diajak ke tengah hutan, sholat di bawah pohon. Bunyi angin, rasanya hati tenang. Oh, ternyata dia sholat khusyuk kalau ada angin. Kenapa di rumah gak pasang kipas angin? Lebih besar. Yang satu lagi cerita, ini cuma nih kisah orang cari khusyuk nih ya. Ada satu lagi kisah cari khusyuk, dilatih sama gurunya sholat di tengah sungai. Ini bukan yang dalam video itu ya, yang gelas sajadah di atas air, bukan. Itu sajadah digelar di tengah sungai, ada batu, dia sholat di tengah batu. Allahu Akbar. Kata gurunya, kamu tarik nafas dalam-dalam. Ini mirip-mirip meditasi. Dengarkan suara hati dan suara alam. Kata dia, badanku merinding, bulu romaku berdiri. Tahu-tahu udah assalamualaikum. Tahu nggak Buya, apa yang ku dengarkan? Itu suara gemercik air tembus ke dalam hati. Akhirnya saya perdengarkan itu ya. Ini di YouTube-nya ada di suara air bercik. Benar nggak? Non-stop 3 jam suara gemercik air. Ada kan? Ada di YouTube. Nggak perlu ke tengah sungai. Takutnya nanti lagi kaget ada buaya loncat. Allahumma sholli ala sayyidina. Macam-macam cari khusyuk. Ya. Tapi metode awalnya sudah sama. Sebenarnya ini sudah metode. Yang tadi ahli fikih mengatakan apa? Ayo bersihkan badan. Ya, karena ibadah sholat itu mesti ada urusan dengan hukum badan. Ini yang urus ahli fikih. Ada yang urus kolbu, ahli fikih harus ikut ahli kolbu. Seperti Imam Ghazali yang sudah mufti, faqih, mujtahid, dia pun taklid dalam bab kolbu kepada Abu Ali Al-Farmadi qaddasallahu sirrahu. Imam Ghazali turunkan egonya, dia berguru kepada orang yang tidak lebih alim daripada dia dalam bab fikih. Ini ujian nanti orang alim. Ketemu ahli zikir tapi dalam fikih hukum syariat tidak lebih alim dari dia. Ini saya sering dapat ujian begini Bapak Ibu, sering sekali. Berguru kepada orang, dia mursyid tapi bukan doktor, kan gengsi Pak. Gengsi itu. Susah kali cari mursyid yang doktor itu. Sampai dulu ada guru kita ngomong, siapa yang pantas memimpin saya? Di negeri ini cuma saya yang alim. Ada yang ngomong begitu dulu ya. Siapa yang pantas menjadi mursyidku? Ada yang begitu. Itu terjadi Pak. Jadi fenomena itu cuma berulang. Sekarang fisik sosoknya yang beda, kejadiannya hampir sama. Mau selama-lamanya sholatnya begitu? Ya, carilah guru ahli zikir. Nanti nggak pakai teori, langsung praktek dia. Kalau ceramah ini kan nggak boleh saya kemudian buka praktek itu secara terbuka. Nanti malpraktek namanya. Walaupun ada SK-nya ya, ada ijazahnya dari guru. Nggak boleh sembarangan juga. Masa buka klinik kedokteran di tengah jalan, kan nggak boleh kan? Ya. Di samping orang jual kaki lima buat praktek dokter jantung, ada nggak begitu? Nggak ada, sama. Praktek ilmu zikir kolbu nggak ada barengan dengan TPQ.
Nggak ada barengan nama majelis salawat Pak, nggak. Dia beda sendiri. Dia beda-beda kelas. Dan tidak perlu dipertentangkan. Maka tidaklah bertentangan ilmu tauhid dengan ilmu fikih karena beda kamar. Tidak bertentangan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf karena beda kamar. Yang mempertentangkan itu orang tidak mengerti. Ya. Yang ada itu, coba, adakah kajian rukun sholat di dalam ilmu tasawuf? Ada nggak? Nggak ada. Dan orang tasawuf nggak marah kok Pak. Sebagaimana tidak ada cara talqin zikir di dalam ilmu fikih. Dan itu nggak ada masalah, no problem. Sebagaimana tidak ada teknik talqin di dalam ilmu hadis, walaupun dalam hadis ada hadis talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mauta, yang akan mati, yang sakaratul maut, yang sedang menghadapi kematian, atau yang sudah mati, la ilaha illallah. Tapi tekniknya itu beda-beda. Yang mahal itu teknik Pak. Yang mahal apa? Teknik. Orang kuliah kedokteran mahal, apalagi urusan kedokteran kolbu. Bapak beli sikan M juga nggak bisa itu, karena dia capnya langsung terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin jadi mursyid nih, bisa bayar berapa? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Bisa nggak 3 bulan selesai kayak ngaji tajwid? Nggak bisa. Urusannya lain, urusan kolbu itu. Maka kembali kepada judul ini, apabila ingin mencapai bahagia dan sehat dalam bab tasawuf, itulah bahagia menurut Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dibaca dalam maulid, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang menatap wajahmu pasti bahagia. Menatap wajah baginda, prakteknya dalam tasawuf disebut rabithah. Tahu rabithah? Rabithah itu mengikat kolbu dengan kolbu Rasulullah SAW. Setelah rabithah ada namanya tawajuh, menghadapkan kolbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil menghadapkan kolbu kepada Allah kalau tidak menumpang dalam kolbu Rasulullah SAW. Jadi yang kita baca di dalam maulid, ada kan tadi, man ra'a wajhaka yas'ad. Benar ya? Itu prakteknya bukan dengan melagukan. Lagu itu, syair itu kaidahnya. Kalau orang baca kaidah ini, dapatkah dia sirnya? Belum. Kaidah ini penunjuk, pengingat. Kenapa baca maulid itu menjadi ajaib? Karena mengingatkan orang terus dengan rabithah. Itu sebabnya ahli tarekat senang maulid. Itu sebabnya ahli tasawuf doyan mahal qiyam. Jadi kalau ada orang tarekat nih nggak senang maulid, saya curiga. Jangan-jangan dia tidak yas'ad, tidak bahagia. Di mana-mana saya ketemu ahli-ahli zikir, ahlillah, wali-wali Allah, pasti suka berselawat. Ingin bahagia? Yang paling bahagia di alam semesta siapa? Rasulullah. Maka jika ingin bahagia, undanglah nur Rasulullah ke dalam diri. Dan caranya, man ra'a wajhaka yas'ad. Itulah makna hadis, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah orang yang menatapku. Jika tidak sanggup, tataplah orang yang menatapku. Dan mursyid-mursyid yang wali Allah, walaupun tubuhnya tidak ketemu baginda, pasti rohaninya bertemu baginda, pasti kolbunya terhubung dengan kolbu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasulullah tabibul qulub, obat hati. Hatinya ini diturunkan kepada hatinya para mursyid, para ulama. Merekalah penyembuh hati. Dan barangkali itulah nama majelis daripada Kiai Lukman dan Haji Novi, Syifaul Qulub. Semoga menjadi obat daripada hati yang merana. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Enggak ada tanya jawab kan? Gimana Pak MC? Ada.
Cukup ya? Saya sudah lelah seharian ya. Tapi nggak perlu berenang ya, cuma nyebrang-nyebrang ya. Semoga siapapun yang hadir segera mencari mursyid. Mursyid itu nggak mesti yang tinggal di Jakarta, cari yang di Batam ya. Cari yang dekat dengan kita sehingga nanti majelis zikirnya gampang dijumpai ya. Semoga nanti para mursyid juga mau menerima kita semua. Amin rabbal alamin ya. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa warasatihi minas sahabati wat tabi'in wal awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wa ila jami'i masyayikhina wa mursyidina wa walidina wa azwajina wa zurriyatina wal hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at fi ayyi makanin kan. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami. A'udzubika ya Rabbana min syarri anfusina. Ya Allah, kami berlindung dari busuknya hati kami. Ya Allah, kami berlindung dari jahatnya hawa nafsu kami. Ya Allah, kami berlindung dari tingginya ego kami. Ya Allah, kami berlindung dari sifat-sifat buruk yang kami tidak sadari dalam diri kami. Bismika ya Allah nad'uka. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah kami memanggil Engkau. Fastajib da'awatina ya Sami' ya Qadir. Maka mohon ya Allah yang memiliki alam semesta, yang menguasai diri kami, yang menguasai jantung kami, yang menguasai aliran darah kami, yang menguasai setiap satu sel dalam diri kami. Mohon ya Allah, alirkan cinta di dalam diri kami. Alirkan cinta kepada Engkau, kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW di dalam jiwa kami. Allahumma ya Allah, salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Kami memohon ya Allah, sampaikan salam kami yang tidak seberapa ini kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, kami tahu kalbu kami tidak pantas Engkau tatap. Tapi malam ini mohon ya Allah, izinkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW masuk ke dalam hati dan jantung kami, masuk ke dalam rohani kami. Dan izinkan ya Allah, tatapan baginda masuk ke dalam kalbu kami, sehingga Engkau pun menatap kami dengan Rahman dan Rahim. Allahumma ya Allah, kami mendengar banyak guru kami mengatakan man ra'ahullah man nazarallahu ilaihi lam yu'azzibhu. Siapa yang Allah tatap dia dengan rahmatnya, Allah tidak akan siksa dia. Maka ya Allah, anugerahilah kami nazrah rahmaniyah rahimiyah-Mu. Anugerahi kami pandangan rahmat-Mu, tataman kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah, balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rasul-Mu, kekasih-Mu mengabarkan kepada kami bahwa setiap kali berselawat Engkau ciptakan, Engkau utus malaikat untuk menyampaikan salam kami kepada rohaniah baginda. Sadar tidak sadar kami, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, mohon izinkan salawat kami yang kurang tulus ini dijadikan layak sampai kepada hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nur, ya nur, wahai yang memiliki cahaya, wahai sumber cahaya, ya man huwa nurus samawati wal ardh, wahai sumber pelita cahaya langit dan bumi. Nawwir qulubana binurika wa binuri habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mohon ya Allah berkenan, izinkan hati kami yang sudah gelap dengan maksiat, yang sudah gelap dengan kemarahan, yang sudah gelap dengan kesombongan, yang sudah gelap karena kurang tawadhu, yang sudah gelap karena suka berselisih, yang sudah gelap karena suka bertengkar. Mohon ya Allah, izinkan cahaya Engkau menerangi kalbu kami yang sudah gelap ini, sehingga terbuka juga jalan menuju Engkau. Allahumma ya Allah ya salam nas'aluka salamatas sudur. Ya Allah, kami memohon sebagaimana baginda Rasulullah SAW memohon kepada Engkau. Kami memohon salamatas sudur, dada yang terbebas dari penyakit-penyakit hati. Ya Allah, bebaskan kami semua malam ini dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa yang punya amarah, penyakit-penyakit yang membuat kami terhalang menikmati sholat kami, penyakit-penyakit yang membuat kami terhalang menikmati kerinduan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, penyakit hati yang membuat kami tidak menikmati bacaan Quran kami. Ya Allah, sembuhkan kalbu kami bitibbika Nabiina Muhammad SAW, dengan pengobatan daripada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, adrikna ya Sayyidi, alij qulubana ya Sayyidi ya tabib qulubana. Wahai baginda penyembuh kalbu, sentuhlah kalbu kami ya Rasulullah, sehingga kalbu kami ini sembuh daripada penyakit-penyakit hati. Ya Allah ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang merubah hati kami, ubahlah hati kami malam ini menjadi lebih bercahaya, dari yang suka benci menjadi suka cinta, dari yang mudah emosi menjadi lebih sabar, dari yang kurang menghormati menjadi lebih menghargai, dari yang berprasangka lebih kepada berbaik sangka. Ya Allah, jika ada dalam pikiran kami satu pikiran saja yang kotor, mohon bersihkan dengan nur nama, nur baginda Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, di kalbu kami masih ada sifat sombong, masih ada merasa lebih tinggi ilmu daripada orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah, kami tahu ini penyakit yang sulit kami obati. Falaulaka ya Allah, ya Allah, faman yushfi qulubana. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau dengan keberkahan kekasih Engkau, siapa lagi yang menyembuhkan penyakit kesombongan dalam hati kami? Ya Allah, kami tahu sombong itu sifatnya syaitan, sombong itu sifatnya iblis. Maka jangan jadikan kami yang berselawat ini ya Allah mewarisi sifat iblis. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka zikraka wa na'udzubika min ghaflatik. Ya Allah, terakhir kami memohon, hidupkan hati kami dengan menyebut dan mengingat Engkau, dan bersihkan hati kami daripada lalai mengingat Engkau. Aslih baina qulubina wa qulubil muslimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau tahu, hamba-hambamu sekarang sedang berselisih, sedang marah, sedang emosi. Alif baina qulubihim. Mohon ya Allah, lembutkan hati mereka, lembutkan jiwa mereka, turunkan emosi mereka, tumbuhkan kerinduan kepada Rasulmu dalam jiwa mereka dan jiwa kami. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ikut ya Allah, ya Allah, pegang dadanya. Ya Allah, ya Allah, dan dalam hati, ya Allah, wahai hatiku, sebutlah ya Allah, ya Allah. Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Istajib da'awatina ya rabbal alamin bihaqqi habibika sayyidil alamin Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Mahmud walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi